merantau ke Malaysia, ke Taiwan, seperti itu. 2 negara. Ya, sama Korea, Mas. Korea juga? Iya. Weh, indahnya. Di sana apa nggak lebih indah, Mas? Lampunya itu, Mas. Ya, kalau lampunya indah, Mas, di negara itu. Tapi kan apapun yang terjadi tetap kita balik lagi, Mas, ke negara kita. Alhamdulillah hasil, Mas. Tapi kan namanya juga nggak selamanya kita merantau. Kita pun pengen juga punya usaha, buka lapangan pekerjaan buat orang lain yang pasti hidup itu bermanfaat bagi yang lain, Mas. Aktivitas sehari-hari beternak, berdagang, juga pengolahan pupuk, Mas. Kohe ya? Iya. Kohe dijadikan pupuk ya? Iya, jadikan pupuk. Oke. Kita olah fermentasi ataupun bahan fermentasi. Perkenalkan, nama saya Sugiarto di Desa Weareng, Kecamatan Mataram Baru, RT 02, RW 03. 03 ini maksudnya ke Lampung Timur? Iya, Lampung Timur, Mas. Lampung Timur. Ini informasi peternakan baru-baru ini seperti apa, Mas? Setelah ada Idul Adha ini, Mas? Ya, peternakan kembali seperti semula, Mas. Setelah Lebaran Hari Raya Idul Adha, ya kita kembali di peternakan breeding, Mas. Breeding ya? Iya. Kalau kemarin sempat bongkar penggemukan atau enggak, Mas? Kemarin sempat bongkar, Mas. Juga bantu pemasok, Mas. Pemasok ya? Iya. Kemana, Mas, itu kemarin? Ke Jakarta, Mas. Jakarta? Iya. Usaha di peternakan seperti apa tuh, Mas Sugi? Ya, kalau menurut saya yang pernah saya alamin macam tidak bisa ditinggalkan, Mas. Gitu ya? Iya. Karena prospeknya bagi diri saya itu bagus. Udah kayaknya sudah apa ya, Mas ya? Udah jodoh gitu lah sama ternak itu. Kehidupan di kampung, Mas ya. Iya. Kalau peternak itu boleh dikatakan sebagai samben, tapi juga penghasilannya bisa paten. Ya. Berdagang juga iya, Iya. peternak juga iya. Iya. Ini lagi bisnis kowe lagi nih. Iya, Mas. Benar. Ini dirangkap semua itu kalau diperbandingkan hanya satu saja yang teman-teman bisa mengikuti itu apa yang harus dikerjakan, Mas? Peternakan kah, jual beli kah, atau bisnis kowe kalau ada yang ngikutin jenengan? Kalau mau ngikutin, kalau belum sesuai basic nama berdagang, mending peternak kalau saya, Mas. Iya. Kenapa Karena harus kalau peternak itu, selagi kita masih mau usaha buat yang terbaik, kasih dia makan, pelihara, dalam jangka tidak ada kematian, insya Allah tidak ada kerugian, Mas. Breeding itu, saat kita beli, emang indukan itu kita harus milih. Iya. Terus dia kita beli waktu walaupun mahal, karena dia kan kita kembang biakin. Dari anak dia juga udah bisa ngambil mengurangi dari modal. Nanti kalau udah lebih dari modal anaknya, indukannya itu jadi untung, Mas, udahan. Oh begitu. Iya. Jadi cukup dengan modal awal aja, Mas ya? Iya, modal awal aja. Resiko bisa dikatakan kerugian, kematian itu seperti apa untuk di bidang breeding ini, Mas? Kalau resiko tingkat kematian, kerugian di bidang breeding itu mungkin saat kita punya indukan yang sedang hamil, sudah mau melahirkan, kalau kita tidak antisipasi mungkin dia bisa mati, Mas. Tapi kalau kita udah siapin atau tahu ilmunya, caranya, ya kita udah persiapan semuanya. Bahasanya kita ditungguin itu, insya Allah nggak ada kematian, Mas. Artinya butuh ketelitian kita, Mas? Iya, nanti kan butuhnya waktu saat melahirkan mungkin kebungkus atau enggak, Ya. seperti itu, waktu ditarik atau enggak, seperti Iya. itu. Jadi memang beternak itu bisa bisa ditekan lah, Iya. bisa diminimalisir Nah, bisa diminimalisir. kerugiannya gitu. Menopang ekonomi sangat membantu, Mas. Karena kita hidup di kampung itu kan, di sini juga lingkungannya cari makan ternak itu mudah, Mas. Maksudnya? Satu, cari makan ternak itu mudah. Selain itu juga pemasarannya kambing itu mudah, dan relatif banyak yang membutuhkan. Kalau kendala sebenarnya kalau selagi kita ada niat dengan kesederhanaannya pun bisa loh, Mas. Kita bikin contoh, bikin kandang nggak usah besar. Iya. Ya, kita yang sederhana aja, cari indukan nggak usah yang banyak. Yang penting kita mulai dari awal, kita belajar ilmunya sekalian praktek, Mas. Nah, seperti itu. Jadi kita dapat ilmunya, kita dapat wawasannya, juga dapat keuntungannya, Mas. Seperti itu. Kalau untuk seorang pemula sebaiknya itu dimulai dari berapa ekor sih, Mas? Ya, kalau dalam kesederhanaan itu mungkin bisa 5 indukan atau 1 pejantan, seperti itu udah bisa. Ya, udah bisa lah. Kalau usaha, ya kalau memang untuk menumpang kehidupan perekonomian, kalau kita beternak minimal 15 ekor, pejantan 2, seperti itu. Itu bisa menumpang perekonomian secara, kalau dia beranak pun
jenjangnya tidak terlalu jauh mas. Kalau emang ada basicnya, ada tempatnya, kalau menurut saya ya 25 ekor indukan 2 pejantan juga bisa mas. Itu kalau kita mampu semua fasilitasnya kayak stok pakan, kayak chopper, semua itu harus apa ya, dipersiapkan lah untuk menunjang kita mudahnya usaha seperti itu mas. Jadi memang prasarananya harus dipersiapkan. Harus disiapkan ya semua. Kalau untuk skala usaha mas ya. Skala usaha. Beda. Tapi kalau yang skala namanya pemula, samben bahasa Jawanya kan, itu ya sederhana aja. Namanya juga pemula mas. Tapi kan semua itu perlu jenjang. Iya. Gitu. Jadi dengan berjalannya waktu nanti ilmu itu dapat sendiri mas ya. Iya, berkembang tahu ilmunya, kita ngerasain untungnya seperti itu. Kalau Mas Sugi sendiri ini sudah berapa tahun mas di peternakan ini mas? Kalau saya kurang lebih sudah 4 tahun mas. Kendala terbesar dari dulu pemasaran mas. Pemasaran? Iya pemasaran dulu. Tapi dengan berjalannya waktu kita belajar dari sekalian praktek, semua sekarang kendalanya kayaknya nggak ada. Insya Allah. Sudah terlewati mas ya? Kendala udah terlewati. Iya. Artinya peluang pemasaran sekarang udah tertangani. Udah. Ini yang terakhir kemarin bongkar bisa nembus ke daerah luar itu seperti apa ceritanya mas? Ceritanya ya semakin lama kita bergaul sama peternak, kawan pedagang seperti itu, jadi menambah luas pertemanan, juga menambah luas pembuangan atau pemasaran kambing mas, seperti itu. Iya, khususnya untuk anu mas ya, penggemukan kemarin. Ya pengemukan di dalam fattening mas ya, kurban. Kurban ya? Iya. Ngeluarin berapa ekor kemarin mas? Kemarin ada lah mas. Ada. Ya ada itu aja. Buka lapak juga ya? Ya seperti itulah. Itu jual belinya skala hanya untuk wilayah sini atau gimana mas? Sesuai pemesanan mas. Kalau ya sekitar wilayah sini saya juga lakuin. Mungkin kalau manca desa atau daerah juga siap mas. Oh gitu ya. Ya. Itu untuk breeding atau sesuai permintaan mas? Sesuai permintaan. Iya. Artinya breeding iya? Iya. Penggemukan iya? Iya mas. Oh benar. gitu. Untuk bahan bobokan tuh ya? Iya bahan bobokan. Nah, nanti kalau teman-teman ingin menghubungi jenengan kemana ini? Ada lihat WhatsApp bisa mas, WA 0821 8306 2993 mas. Nah itu ya. Iya. Untuk nomor yang bisa dihubungi mas ya? Iya. Jadi menyediakan sesuai permintaan pembeli. Iya. Gitu. Untuk kirim luar wilayah Lampung nggak masalah ya? Nggak masalah mas. Gitu teman-teman. Untuk usaha yang berikutnya, Kohe. Iya mas. Ini maksudnya gimana Kohe ini mas? Ya kita kan sudah beternak, dia juga ada kohenya. Jadi semua itu bisa dijadikan uang mas. Nah, itu. Kita kalau apa ya, kalau kohenya langsung kita jual sama pembeli atau dibuang sama petani, itu nilai ekonominya masih kecil mas. Tapi kalau kita produksi atau kita bikin fermentasi, itu nilai ekonominya makin bertambah, termasuk hilirisasi mas. Gitu ya? Iya. Jadi kohe yang bulat kita olah. Iya kita olah seperti tepung, itu bisa buat pupuk mas, makin bagus. Pupuk kohe untuk bahan pertanian mas ya? Oke mas, iya. Iya sedikit bocoran sedikit. Kohe ini dijual per karung berapa mas? Untuk saat ini per karungnya 25.000 mas, sampai kalau jauh itu ongkos ditanggung pembeli. Oh begitu. Iya. 25.000 sesuai dia permintaan intinya. Berapa kg itu mas? Berapa kilo? Ya, kalau ukuran berat kilogramnya tergantung kohenya mas. Kita nggak pakai kilogramnya mas. Kita pakai per karung. Oh per karung. Iya per karung. Kalau kilogram itu kan namanya kohe juga ada yang basah, ada yang kering. Kadar airnya. Nanti kalau kadar airnya tinggi, pasti dia berat. Kita nggak mau nipu petani pakai kadar air. Kalau kering pasti banyak. Jadi ukurannya pun tetap karung. Tetap karung ya? Iya. Karung 50 kilo itu bukan? Iya, karung 50 kilo. Oh, karung-karung Korea itu ya? Iya, seperti itu. Mas, jadi kalau untuk jadi peternak itu peluang uang tuh banyak sekali mas ya? Ya, peluang ekonominya itu terbuka mas. Kalau kita dari awal emang belajar untuk tekuni, dalami, peluang ekonominya itu besar. Mulai dari kohe ya? Ya, mulai dari kambing kita udah beranak satu. Kita jual juga udah dapat untung. Dari kohe juga kita bisa merekrut pekerja, juga makin nambah ekonomi, juga membantu para petani yang kesusahan pupuk mas. Iya, karena saat ini pupuk bener-bener. Iya, pupuk emang susah. Langka bener. Ya. Nah, gitu. Ya kalau ada uang belum tentu ada pupuk mas. Iya. Kita semua itu perlu belajar ilmu sambil
apa ya, bertahap lah mas, bertahap sampai ketemu jalannya gitu. Jadi pantang menyerah lah. Rahasianya tekun mas. Tekun ya. Tekun, iya, kita tekuni, insya Allah lah mas. Gitu. Nah kalau untuk sampean yang saat ini yang berlaku di tempat kandang sampean ini, pakan yang kita gunakan itu apa mas? Pakan yang kita gunakan itu silase mas, daun singkong yang kita chopper, kita taruh di dalam drum, terus pakai onggok, dicampur konsentrat sudah mas. Gitu ya. Iya. Jadi Kita fermentasi cari, full ya. Fermentasi kita cari yang simpel aja. Soalnya kalau kita pakai sistem ngarit, yang lain udah nggak kebagian waktu mas. Kambing ratusan ngarit, waduh. Udah nggak bisa apa-apa kita. Andai kan kita ngarit setiap hari untuk kemampuan diri, kemampuan raga ini paling cuma 50 ekor. Kita kan selain raganya juga capek, yang kedua waktunya nggak efisien mas. Masih ada apa usaha yang lain mas, Iya, yang harus seperti dikerjakan. itu. Kita usaha yang lain, kita dapat untung dari ekonomi tersebut. Kita kalau istilahnya bisa ngerekrut pekerja mas, buat bantu kita buka lowongan pekerjaan juga sangat membantu itu. Jadi peluangnya itu sangat besar mas ya, Iya. di peternakan ini. Pernah merantau kemana itu mas? Pernah merantau ke Malaysia, ke Taiwan, seperti itu. 2 negara. Ya, sama Korea mas. Korea juga. Iya. Weh, indahnya di sana apa nggak lebih indah mas? Lampunya itu mas. Ya kalau lampunya indah mas di negara sekarang itu. Tapi kan apapun yang terjadi tetap kita balik lagi mas ke negara kita. Gitu. Iya. Kadang kan orang berpikir kalau udah pernah di luar negeri khususnya di Taiwan dan Korea itu nggak tahan mas di rumah mas. Ya. Yang enggak juga lah mas, tergantung apa ya, niat kita lah. Ya alhamdulillah hasil mas, tapi kan namanya juga enggak selamanya kita merantau. Kita pun pengen juga punya usaha, buka lapangan pekerjaan buat orang lain yang pasti hidup itu bermanfaat bagi yang lain mas, seperti itu. Karena merantau kan cari modal intinya. Iya, intinya cari modal, seperti itu. Nah, setelah punya modal ya kita buka usaha di rumah. Iya, seperti itu. Kalau untuk ini, kalau untuk pemasaran apa namanya usaha yang sampai ini baik itu peternakan ataukah pupuk sampai kemana aja sih mas? Kalau kambing untuk saat ini mungkin manca desa aja mas ya. Dari Manca desa. Ya, manca desa. Kalau pupuk sampai yang paling jauh Bengkulu mas. Bengkulu udah di luar provinsi ya. Luar provinsi. Palembang, kalau sekitar Lampung paling Pringsewu, terus Gisting, Pesawaran, seperti itu. Keren ini guys, keren. Jadi peluang usaha itu memang jangan menunggu peluang mas ya. Iya, kita benar-benar menciptakan peluang. Kita yang menciptakan mas. Kita selalu inspirasi untuk ke depan jauh lebih maju. Keren. Kalau untuk plan kedua apa berikutnya apa mas? Setelah yang ada sekarang? Setelah ini pertanian mas. Pertanian. Iya. Mantap ini. Apa itu mas? Ya apa ya? Kalau Padi? bisa singkong mas ya. Singkong ya? Singkong ya. Yang bisa disambi juga. Ya bisa disambi. Daunnya bisa buat pakan ternak, nambah pekerjaan, yang pasti nambah perekonomian. Nambah perekonomian. Iya. Oke. Saran saya kita itu nggak harus mulai dari hal yang besar. Kita bisa mulai dari awal, kesederhanaan. Yang penting kita belajar cari ilmunya, ditekunin. Dari situ kita nanti merasakan dari keuntungan ekonomi seperti itu mas. Dari kita belajar dari ilmunya itulah kita belajar berkembang jauh lebih maju, dan setiap usaha itu insya Allah ada untungnya mas. Ada untungnya. Iya. Dan lagi kalau untuk pemula jangan lihat manisnya dulu. Iya, jangan lihat manisnya. Semua itu perlu ilmu, kita perlu terjun, kita harus tekuni lah mas. Intinya ditekunin. Nah, kalau mau butuh kambing atau buat bahan box atau pupuk bisa hubungi saya di via telepon 0821 8306 2993 atas nama Sugiarto. Di alamat lengkap? Alamat lengkap Desa Wayareng, RT 02, RW 03, Kecamatan Matambaru, Lampung Timur mas.